lihat ada dua orang yang sholat sampingan imam sama makmum. Terus ana tepuk pundaknya yang makmum agar dia mundur ke belakang, tetapi si makmum ini nggak mundur, nggak paham. Apakah saya sholat sendiri atau saya tetap di belakang mereka berdua? Jazakallahu khairan. Nah, biasanya memang kalau tepuk menepuk gak akan paham. Kamu berdiri di samping makmum, kamu ajak mundur bersama-sama. Jadi diajak. Kamu kan belum mulai sholat, maka kamu berbicara pun tidak mengapa, mundur sedikit. Sampaikan kata-kata mundur sedikit, baru kemudian kamu takbir di sebelahnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apabila sudah menikah, mana yang lebih afdol antara bekerja atau berkecimpung dalam pondok? Apabila Ana bekerja, Ana selalu kepikiran pondok, dan alhamdulillah hati ini condong memprioritaskan pondok. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah wa jazakumullahu khairan. Tentunya berkecimpung dalam pondok tentunya dengan makna ikut berjuang menegakkan dakwah tauhid itu jelas lebih afdal, lebih afdal. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sehingga barakallahu fikum, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan pada antum semua dan khususnya yang bertanya untuk bertakwa pada Allah Ta'ala dan untuk tetap lebih mementingkan dakwah tauhid was sunnah. Kita andil di dalamnya apa yang kita bisa untuk membantu tegaknya proses belajar dan mengajar, yaitu menerapkan atau mengajarkan tauhid dan sunnah kepada anak-anak didik kita, menegakkan tauhid dan sunnah kepada kerabat-kerabat kita, kepada kaum muslimin, maka itu adalah jauh lebih afdal. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihah. Siapa yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh. Kalimat wa man ahsanu bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Bukan pertanyaan siapa yang lebih baik, bukan. Maknanya tidak ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik dari mereka yang mengajak kepada tauhid wa sunnah? Barakallahu fiikum. Hanya saja tidak bisa dipertentangkan antara keduanya. Mudah-mudahan engkau bisa ikut andil dalam dakwah ini dan juga engkau punya kesempatan untuk bisa mencari ma'isyah sehingga engkau bisa menghidupi istri dan anak-anak. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana mau menanyakan bagaimana hukum investasi dalam Islam. Soalnya di zaman digital ini banyak Ana dapati aplikasi-aplikasi yang menawarkan cara mudah berinvestasi yang sebagiannya sudah diawasi oleh Badan Keuangan di Indonesia. Ana mau tanya bagaimana hukumnya berinvestasi dalam Islam. Apakah boleh? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Berinvestasi itu apa? Menyimpan uang. Wallahu ta'ala alam, karena saya tidak tahu rinciannya. Kalau memang maknanya menyimpan uang, ya sama hukumnya dengan hukum bank. Kalau ada riba maka haram, kalau nggak ada riba maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat untuk keluarga Ikhwan yang mengeluarkan uangnya hanya sekedar hobi pada bunga sampai berjuta-juta. Di sisi lain ada keluarga Ikhwan yang serba kekurangan, SPP pondok nunggak, makan seadanya, kontrakan nunggak. Ikhwan tersebut kerjanya serabutan demi untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah. Jazakallahu khairan. Berarti yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah nasihatnya bagaimana nih untuk Ikhwan tersebut, karena dia mengeluarkan uang banyak untuk
hobinya, di sisi lain banyak Benar. saudara-saudaranya yang kekurangan. Sering terjadi perkara-perkara seperti ini. Kadang-kadang terpengaruh dengan berita dan terpengaruh dengan opini, ya, sehingga bunga harganya bisa luar biasa. Sama seperti hewan hias, ya, binatang hias yang kadang-kadang harganya sampai nggak masuk akal. Ada yang sekian ratus juta, ada yang sekian. Ini barakallahu fikum semuanya dibuat hanya opini, direncanakan, yang kalau di dalam istilah fikih Islam itu dijuluki an-najsh. An-najsh adalah menaikkan harga tapi bukan untuk beli. Hanya direncanakan oleh penjual dan pembelinya tadi untuk menaikkan harga. Dan itu an-najsh. Sehingga yang ini pura-pura menawar dengan sekian ratus juta, kemudian dibeli oleh si fulan, padahal si fulan itu teman-temannya semua. Sehingga diberitakan di sana sini bahwa harganya menjadi sekian, sekian, sekian. Padahal itu bukan harga aslinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga nasihat saya adalah jangan boros dalam penggunaan uang, dalam penggunaan harta. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Di antaranya Allah katakan wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang kalau menggunakan hartanya mereka tidak boros dan mereka tidak bakhil. Dan di antara keduanya mereka tegak. Baina dzalika qawama. Artinya mereka tidak boros dan tidak kikir. Kalau untuk yang baik dia royal. Kalau untuk yang baik dia tidak pelit, tidak bakhil. Lam yaqturu. Dia akan berikan sedekah-sedekah untuk membantu saudaranya, untuk membantu kaum muslimin, fuqara wal masakin, janda-janda dan anak yatim. Masya Allah. Tetapi kalau untuk perkara-perkara yang sifatnya bukan primer, mungkin sekunder pun belum masuk, ya. Iya, memang kadang-kadang kita perlu untuk sesuatu yang kita senangi, hobi dan sebagainya. Tetapi kalau harganya sudah luar biasa atau harganya sudah tidak wajar, harusnya kita berpikir ulang untuk mengeluarkan harta yang besar hanya sekedar untuk menyalurkan hobi tersebut. Barakallahu fikum. Ini untuk kita lepas dari sifat israf. Allah katakan idza anfaqu lam yusrifu. Kalau menggunakan hartanya, menafkahkan hartanya, lam yusrifu, tidak boros. Walam yaqturu, dan tidak kikir. Apalagi barakallahu fikum kalau ternyata sia-sia. Sia-sia itu artinya nggak ada manfaat apapun. Maka ini termasuk di dalam tabdzir. Wala tubadzir tabdzira, kata Allah. Jangan kalian tubadzir tabdzira, jangan menyia-nyiakan harta begitu saja terbuang-buang. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya al-mubadzirin, orang-orang yang bersikap tabdzir, kanu ikhwana syayatin, mereka adalah saudaranya syaitan. Sehingga kalau masih batas-batas wajar, silakan saja. Dia hobi ini, hobi itu, silakan. Tetapi kalau sudah keluar dari batas kewajaran, sebaiknya jangan terbawa opini, jangan terbawa dengan orang-orang tersebut, ya. Hendaklah kita tetap berpikir sehat bahwa apa yang untuk akhirat kita lebih utama, apa yang untuk pahala di sisi Allah lebih utama untuk kita keluarkan harta kita daripada kita membuang-buangnya pada perkara-perkara yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Indah Dia Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ana lihat ada dua orang yang sholat